Oke, welcome back to my channel. Jadi selamat datang di kanal Bola Plus. Jadi hari ini sudah saatnya saya bikin preview lagi pertandingan yang ditunggu-tunggu buat seluruh netizen Indonesia maupun netizen atau fans sepak bola Indonesia, khususnya timnas yang ada di luar Indonesia ya. Jadi welcome to babak keempat atau round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi Indonesia akan tampil di tanggal 8 malam atau pastinya tanggal 9 dini hari waktu Arab Saudi. Lalu pertandingan keduanya akan main di tanggal 11 malam atau tanggal 12 dini harinya. Laga pertama Indonesia akan menghadapi Arab Saudi, laga kedua akan menghadapi Irak. Jadi langsung aja kita masuk ke intronya. Oke, jadi sesuai dengan thumbnail saya. Jadi ini Indonesia atau timnas Indonesia akan bersiap ini laga 180 menit yang menentukan apakah Indonesia layak untuk main di Piala Dunia atau memang gagal. Gagal itu ada dua. Ada misalkan harus lewat babak kualifikasi tambahan yaitu round 4, kualifikasi terakhir, atau emang harus angkat koper karena masuk di peringkat ketiga. Jadi sebelum saya masuk ke previewnya, melanjutkan video saya yang sebelumnya mengenai pemanggilan Garuda Calling atau timnas. Kemarin itu rilis dari PSSI atau Timnas Indonesia dari Patrick Kluivert resmi memanggil 28 pemain. Di sana dimasukkan ada 3 nama kiper langsung, tidak memasukkan 4 nama kiper. Sepertinya akan menghemat ini ya, biar lebih ke tempat yang lain gitu, posisi seperti back, tengah dan depan. Satu nama dipastikan milik Emil Audero. Posisi kedua ada Martin Paes, meskipun kemarin baru pemulihan awalnya. Lalu kiper ketiga jatuh kepada Hernando Ari Sutaryadi dari Persebaya Surabaya. Tetapi pada saat 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya, klubnya Cremonese tiba-tiba pada saat pemanasan Emil Audero mengalami cedera yang belum diketahui apakah ringan atau berat. Jadi digantikan oleh kiper keduanya Marco Silvestri kalau nggak salah menghadapi Como ya, dengan skor akhir 1-1. Mengantisipasi Emil Audero untuk absen di timnas Indonesia. Jadi kayaknya itu berapa hari setelah rilis dari skuad timnas yang akan berlaga di round keempat ini ya. Publik bertanya-tanya terus siapa yang akan menggantikan, karena ini belum diketahui apakah cederanya ringan atau parah gitu. Tapi setelah melakukan observasi, diperkirakan paling cepat 1 minggu dan biasanya atau kemungkinan akan lewat dari seminggu, artinya 2 minggu. Artinya memang kalaupun dipaksakan Emil Audero ini memang sangat tidak siap, karena pada saat 1 minggunya ini atau waktu 2 minggunya itu adalah pada saat dia langsung harus main di pertandingan kedua menghadapi Irak. Jadi kayaknya waktunya nggak cukup. Belum lagi dia harus pemulihan, harus latihan ringan juga. Kayaknya nggak masuk skema juga gitu kalaupun dipaksakan untuk bermain. Maksudnya masuk di squad gitu ya. Jadi kemungkinan akhirnya harus mencoret nama Emil Audero. Meskipun sebelumnya Pak Sumarji pada saat akan berkumpul tanggal 1 atau tanggal 2 itu ya, pemain yang dari Liga 1 atau Super League, BRI Super League, menyatakan bahwa Emil Audero akan tiba gitu ya. Mungkin akan tidak main inti ya, mungkin Martin Paes, meskipun Martin Paes kemarin juga masih ada tanda tanya apakah dia bisa datang atau tidak, karena ya sudah hampir 8 match lebih ya dia nggak dimainkan oleh klubnya gitu karena masih cedera. Dan kemarin pertandingan terakhirnya syukurnya ada di DSP Martin Paes dan sempat latihan gitu ya. Jadi emang kemungkinan akan terbang dan memang sudah terbang gitu pada saat saya bikin video ini. Jadi Martin Paes sudah tiba di Riyadh di Arab Saudi, dan setelah kabar Emil Audero itu batal atau akhirnya nama Nadeo Argawinata langsung terbang bersama pemain dari BRI Super League ini ya. Mengantisipasi, artinya ada 29 pemain yang didatangkan oleh PSSI atau Timnas Indonesia. Tetapi dengan keraguan bahwa Paes juga belum tentu akan bermain, akhirnya nambah lagi kiper PSM itu Reza Arya Pratama. Mengantisipasi, jadi kiper ini ada 5 yang dirilis, akhirnya satunya sudah dipastikan absen atau tercoret, Emil Audero. Kipernya sekarang ada di nama Martin Paes, Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan juga Reza Arya Pratama. Dan ini nanti akan masuk ke DSP kalau nggak salah 3 pemain. Jadi nanti ini yang akan ada di DSP 23 pemain kalau nggak salah, dan hanya 26 pemain yang didaftarkan per pertandingan gitu ya. Jadi dari 29 ini harus dikurangi 3 sampai 4 pemain gitu ya. Melihat situasi yang sudah akan mendekat lagi, jadi ini 1 hari
ke depan Indonesia akan bersiap menghadapi tuan rumah Arab Saudi terlebih dahulu dengan wasit yang sudah kita ketahui, atau wasit dari Kuwait ini yang jadi kembali lagi jadi faktor non teknis yang sangat menentukan ya. Ya meskipun beda negara, Kuwait ini ya bisa dibilang agak sedikit tidak bisa diterima dalam nalar kita gitu, karena ya mereka Arab Saudi dan Kuwait masih sama-sama dari konfederasi yang sama gitu, dari Asia Barat atau kita bisa bilang dari Timur Tengah gitu ya. Kenapa nggak ngambil wasit yang lebih netral untuk AFC gitu? Apakah ini faktor permintaan dari Arab Saudi sebagai tuan rumah? Tapi kayaknya nggak mungkin juga ya. Kita harus berpositif thinking aja. Tetapi mungkin ini hadiah dari AFC untuk Arab Saudi karena memang sebagai host. Tapi kayaknya nggak jadi patokan juga gitu. Ini bukan soal host, co-host, atau memang dia menjadi sponsor dari FIFA gitu penyelenggaraan yang akan main di 2026 nanti. PSSI sudah mengirim surat keberatan atau komplain lewat ketum kita Erick Thohir, tetapi kemarin kalau nggak salah tidak digubris oleh HFC ya, melalui kalau nggak salah melalui sekjennya, karena sudah ditetapkan katanya. Tapi ya ini menjadi bola liar lagi karena pada saat ada wakil dari ASEAN gitu, Indonesia yang masih melaju di round keempat ini, dan yang berbicara ada sekjen AFC yang notabene dari perwakilan dari negara Malaysia gitu. Sedangkan pada saat kemarin ada kisruh FIFA yang membanet timnas Malaysia, justru ini sekjen dari AFC ini yang dari Malaysia ini seolah-olah menjadi jubirnya gitu. Dia selalu bikin statement yang melebihi kapasitas federasi Malaysia sendiri, yaitu FAM itu yang harusnya membuat official pernyataan resmi. Sedangkan dia kan mungkin orang FAM tapi yang sekarang ada di AFC seperti mungkin dulunya orang PSSI gitu, karena sekarang sudah ada di keanggotaan atau anggota dari AFC ya gitu. Cuman ya bukan berarti dia melebihi si federasi itu sendiri gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya, faktor-faktor non teknis ini nggak bisa kita anggap sepele juga gitu. Seperti Qatar yang menjadi tuan rumah, Arab Saudi menjadi tuan rumah gitu. Yang harusnya 6 peserta ini nggak boleh jadi tuan rumah dan harus netral. Harusnya AFC selaku penyelenggara kualifikasi ini. Kalau FIFA sebenarnya sih mau-mau aja gitu kan intervensi itu. Cuman katanya info kemarin sudah di-spill oleh Coach Justin bahwa FIFA dan AFC itu nggak ada keterkaitan antara satu sama lain, maksudnya bisa mempengaruhi gitu. Dan ini memang acaranya FIFA, tapi kan perhelatan atau kualifikasi tahap pertamanya ada di masing-masing konfederasi, misalnya AFC, CONMEBOL, CONCACAF, UEFA, CAF gitu, atau Oceania. Jadi memang nggak bisa mengintervensi, cuman bisa mungkin memberi masukan atau saran. Tapi kembali lagi kalau memang faktor non tesnya sangat kuat sekali gitu di Asia ini gitu. Jadi nggak ada yang bisa. Jadi orang udah tahu misalkan ada sedikit itu curang, itu ada main, udah terang-terangan gitu. Jadi nggak misalkan lewat belakang atau lewat bawah atau gimana. Jadi memang terang-terangan gitu. Seperti Qatar atau Arab Saudi, mereka yang benar-benar menyatakan diri ingin mensponsori event-event FIFA gitu, dan feedback untuk kami gitu kan, akhirnya ya bisa menyelenggarakan Piala Dunia kelompok umur misalkan, atau menjadi yang terdepan dalam tiap bidding event gitu, Piala Asia, Piala Dunia, atau event-event lainnya gitu kan. Kita harus mengesampingkan dulu faktor non tenis ya, karena memang kalau berbicara soal itu kita pastinya skornya 1-0 untuk Arab Saudi ya, karena mereka faktor sebagai tuan rumah, terus juga penyelenggaraan. Dan ternyata ada kelebihan lagi wasit dari Kuwait juga. Apakah ini beban tersendiri dari wasit tersebut atau memang dia akan bisa netral gitu? Tapi ya setelah kita belajar dari beberapa kemarin kejadian gitu, wasit dari Jazirah Arab lebih condong ke sana gitu berarti. Bukan berarti kita tidak meyakini ya, karena ini memang wasit profesional. Cuman ya itu dia yang saya bilang sangat kuat sekali faktor non teknisnya. Oke, formasi idealnya sih sekarang kalaupun ini Martin Paes akhirnya fit gitu ya. Tapi kalaupun misalnya dia tidak fit, mungkin masih 60%, 70% gitu. Terus apakah kita akan memilih atau Patrick Clifford akan memilih kipernya akan jatuh pada Hernando Ari atau Nadio? Saya bilang sih enggak, karena ini bukan soal berbicara main-main lagi gitu. Wah, ini dia tidak yakin. Oh, ini tidak meyakinkan. Kayaknya faktor Martin Paes memang harus dikedepankan menjadi kiper utama yang harus ya kita paksakan gitu. Meskipun dia bisa dibilang 70% atau 80% ya, dia setidaknya kita ada keyakinan Martin Paes dengan kapasitasnya dia main di klub
Liga MLS Dallas dibandingkan yang main di kompetisi domestik atau lokal Hernando Ari ataupun Nadio Argawinata yang sejauh ini timnya Borneo FC belum pernah terkalahkan di 6 atau 7 pertandingan terakhir itu ya. Artinya tidak kalah juga sebenarnya. Tapi secara jam terbang, pengalaman, kapasitas maupun faktor tinggi memang Martin Paes udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Sama seperti pernyataan kenapa Oli Romeni masih diikut sertakan, meskipun pastinya dia bukan jadi andalan utama, artinya dia nggak mungkin masuk di starting line up. Tetapi setidaknya dengan kehadiran Oli Romeni, mau dia main 20 menit terakhir, 30 menit terakhir, atau 10 menit terakhir, ini sangat berguna sekali karena dengan rasio golnya, terus juga dari pembukaan atau percobaan presentasi shoot on goalnya, shot on targetnya lebih bagus daripada penyerang-penyerang timnas sekarang yang ada di masukan oleh Patrick Kluivert. Ada Ramadan Sananta, ada Ragnar Oratmangun dan Moro Djilstra ya. Ditambah ada sayap yang baru kemarin Milone Jonathans ya. Untuk kali ini saya sih agak sedikit, meskipun realistis, tapi saya sedikit ada keyakinan bahwa Indonesia meskipun mainnya di Arab gitu ya, karena terbukti pada saat kemarin, pada saat kualifikasi pun pada saat saya berpikir kayaknya kita akan kalah tapi tipis deh gitu, tapi ternyata serangannya bagus banget gitu, terutama pemain depannya gitu ya, seperti Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk gitu, ditambah beberapa bala bantuan dari lini tengahnya, dan dua fullback sangat bagus, Sandy Walsh oke, Calvin Verdong oke, waktu lawan Arab Saudi kita bermain bagus, dan sempat blunder juga Martin Paes, salah back pass yang berujung pada penalti. Beruntungnya penalti tersebut bisa ditepis oleh Martin Paes. Ini kelebihan dari Martin Paes ya, meskipun Nadio Argawinata juga kayaknya juga lumayan bagus kalau untuk soal adu penalti atau tendangan penalti ya gitu ya, rasionya lumayan tinggi. Tapi kayaknya tetap masih Martin Paes. Oke, menghadapi Arab Saudi presentasi saya 50-50, tapi kayaknya agak sedikit condong kita bisa mencuri kemenangan sih. Entah saya feeling dari mana gitu. Setidaknya kita bisa meraih 3 poin gitu ya. Meskipun ya realistis saya seri sih. Kalau untuk kalah kayaknya sih saya agak ragu. Bahkan saya lebih takut pada saat Indonesia akan menghadapi Irak nanti gitu ya. Karena Irak ini nggak terlihat di radar gitu, karena liganya juga nggak terlalu terekspos, pemainnya juga kayaknya nggak terlalu sering muncul di media gitu. Kita mungkin yang familiar siapa, Aiman Hussein, Ali Jasim, atau juga yang sekarang jadi idola fans Persib, fans Furtos gitu kan. Kayaknya nggak ada lagi yang sering kita ingat, mungkin muka-mukanya tidak asing karena kita sering ketemu di event-event tahun lalu gitu ya, di ajang Piala Asia, di kualifikasi Piala Dunia gitu, maupun Piala Asia U23 gitu kan. Oke lah, menghadapi Arab Saudi sih atau menghadapi Irak sekalipun, saya akan berani kasih formasi idealnya, yaitu saya akan mencoba mencerna ini Patrick Kluivert apakah akan menggunakan formasi 3 back tengah atau 4 back sejajar. Jadi 2 back tengah plus 2 full back kanan atau kiri. Tapi saya lebih berpikir idealnya sih nggak harus terus-menerus bertahan dulu ya, meskipun ini main melawan tuan rumah. Ini formasi idealnya saya aja, tapi ini mungkin menjadi gambaran atau semua netizen juga bersepakat dengan saya, karena emang ini sudah paling tim fantasinya gitu untuk timnas. Kiper akan jatuh kepada Martin Paes, lalu 4 back sepertinya Kluivert akan mencoba 4 back sejajar. Di tengahnya pastikan ada nama Jait Ses, dan satu tandemnya saya pikir akan jatuh kepada nama Kevin Dix gitu ya. Kevin Dix, atau mungkin satu tempat akan jatuh kepada Rizky Ridho sih. Tapi saya lebih condong ke Kevin Dix karena kemarin waktu lawan Lebanon dia defense-nya bagus banget. Jadi dia bisa ditempatkan di mana. Nih ya kelebihan pemain timnas Indonesia ini, pemain abroad ini, mereka mau gitu berevolusi menjadi pemain versatile yang mungkin nggak tahu kalau di klubnya apakah mereka sering bolak-balik atau sesuai dengan kebutuhan tim, atau memang dia dimainkan sesuai dengan posisi aslinya gitu. Karena Kevin Dix sebenarnya posisinya adalah back kanan atau full back, bisa dialihfungsikan sebagai wing juga kanan. Tapi di era Sintayong pun dia dicoba sebagai back tengah maupun juga gelandang bertahan beberapa kali ya, tapi sering pada back kanan dan back tengah gitu. Saya untuk melawan Arab Saudi dan Irak kayaknya nggak bisa main-main sih. Meskipun Rizky Ridho bagus, Justin Hubner bagus, terus juga mungkin ada Jordi Amat yang lumayan bagus gitu, karena dia sudah umur 34 tahun, 35 tahun. Saya berani
yakin bahwa back tengahnya akan jatuh kepada Jay Itse sebagai kapten dan Kevin Dix. Untuk back kanan dan back kirinya, satu back kiri akan ditempati pasti oleh Calvin Verdong. Back kanannya saya lebih milih sepertinya antara Jakob Sayuri atau Eleanor Randles mungkin ya, karena harusnya namanya Sandy Walsh, tapi Sandy Walsh berapa kali main di klubnya di Buriram selalu diganti di babak kedua gitu, entah menit 50 atau menit 60. Jadi lebih cocok Sandy Walsh masuk di babak kedua, tapi mungkin akan jatuh kepada Eleanor Randles ya atau Jakob Sayuri kalau mau lebih attack, karena dia kuat dari back kanan ke jadi wing kanan juga oke gitu. Lalu dua double pivot sepertinya akan jatuh kepada dua nama Joy Pelupesi dan juga Tom Hai yang kemarin tidak dimainkan oleh Persib. Sepertinya ini Coach Bojan Hodak pelatih Persib lebih mengerti posisi dan kondisi Tom Hai gitu. Kalau dia dimainkan menghadapi kemarin lawan Bangkok United, ada pikirkan untuk resikonya akan cedera dan nanti mungkin aja dihujat oleh fans Persib dan juga timnas gitu, takutnya cedera yang mengharuskan dia absen, harus mencari lagi pemain di luar itu. Jadi terima kasih untuk tim-tim yang sudah membantu mengkondisikan pemain timnas gitu, seperti kemarin ada Calvin Verdong tidak dimainkan, ada PSG dari Lille, terus juga di Buriram Sandy Walsh menit 60 diganti, Sen Patinama yang full, beberapa pemain kayaknya tidak ada konfirmasi mengalami cedera ya, kecuali Emil Audero gitu. Terus di posisi satu gelandang tambahannya sih semua yakin atau semua pasti berpikir Ricky Kambuaya, karena beberapa match Ricky sangat bagus sekali. Dia bukan playmaker, tapi dia gelandang bertahan yang bisa masuk atau merangsek membantu lini serang, baik dari sisi sayap maupun dari tengah membuka ruang. Meskipun dia bukan playmaker, mungkin dia akan bergantian dengan Tom Hai dalam mengkreasi serangan ya, karena nanti mungkin Joy Pelupesi akan fokus di lini tengah membantu membackup lini pertahanan apabila ada serangan dari lawan yang sporadis. Untuk di posisi sayap, transisi menyerang dan bertahan sepertinya sudah cocok dipegang oleh tiga pemain tersebut. Lalu sisi sayap akan dikombinasikan, saya pikir Ragnar Oratmangun di sisi kiri dan juga Milano Jonathan di sisi kanan. Ragnar Oratmangun kemarin terakhir dia ada di list daftar pemain tapi tidak dimainkan di 2 match, mungkin hanya untuk memberikan kekompakan aja gitu, karena dia sudah lama cedera juga, baru pemulihan, dan di klubnya sudah mendapatkan beberapa kali menit bermain meskipun tidak dari starting line up. Untuk Milano Jonathan, dia di 2 match dimainkan pada saat menghadapi China Taipei, dia masuk di babak kedua, sedangkan menghadapi Libanon dia main dari awal atau starting line up. Sejauh kemarin penilaian saya terhadap dia sangat positif ya, meskipun ya namanya umur segitu 20-an ya atau 19 tahun ya, masih terlihat ego ingin membuktikan kepada pelatih, kepada mungkin supporter gitu ya, meskipun sebenarnya banyak yang harusnya bisa bilang dia harusnya udah bisa cetak gol minimal 1 kemarin ada Libanon, cuman salah position, out of position, jadi banyak yang harusnya umpan jadi shoot, harusnya shoot nggak sampai ke momennya gitu, beberapa kali kehilangan momen atau kehilangan peluang. Tapi sejauh permainan dia ya bagus gitu, nggak jauh beda pada saat dia membela Utrecht kemarin gitu, pada saat main di kompetisi Eropa maupun di Liga Belanda tersebut. Oke, jadi itu formasi idealnya menghadapi Arab Saudi maupun Irak. Jadi kayaknya ini udah jadi pakem Patrick Clifford, hanya mungkin hanya ganti beberapa pemain saja. Tadi yang saya bilang mungkin Calvin Verdong akan menjadi satu saingan daripada Dean James, karena saya berpikir juga kayaknya Ragnar Oratmangun ini yang baru pulih dari cedera atau menit bermainnya juga tidak banyak. Saya agak sedikit berpikir mungkin Dean James yang akan mengisi posisi Ragnar gitu, karena Dean James main bagus, karena pada saat terakhir dia main membela Go Ahead Eagles di ajang Europa League kalau nggak salah ya. Jadi si klubnya ini Go Ahead Eagles menang 2-1 di kandang lawannya gitu ya, dan 2 assist tersebut 2-1 yang assist Dean James tersebut kepada strikernya Milan Smith kalau nggak salah. Jadi ya ini pemain ya bukan kaleng-kaleng, bisa diorbitkan lebih daripada klub itu sendiri, Go Ahead Eagles gitu, seperti Calvin Verdong. Nggak ada yang nebak dia akan main di Lille. Kalau dia menebak main di klub manapun bisa, jadi Liga Jerman, Liga Belanda, Liga Belgia, Liga Denmark, Scotland. Tapi kalau main di klub yang main di kompetisi Asia juga itu ya, Lille main di kompetisi Asia gitu, dan dia papan atas setiap tahunnya di Liga Prancis. Nah ini berarti ada sebuah penghargaan dari klub
yang ingin merekrutnya. Jadi meskipun tanpa ada gosip berita transfer, tahu-tahu Lille hanya berjarak 3 hari 5 hari dan deal gitu, meskipun dengan harga yang ya tidak terlalu mahal, tapi kan siapa tahu Liga Prancis ini atau klub Prancis ini sangat pintar mengorbitkan atau menjual nanti pemain dengan harga mahal ke klub yang lebih besar gitu. Tujuannya mungkin akan ke situ juga gitu, untuk Calvin Verdong maupun untuk agennya juga gitu yang menaungi dia. Yang saya pikirkan ini menghadapi Arab Saudi, persentasenya tadi saya udah bilang 50-50. Tapi menghadapi Irak saya lebih agak sedikit 50-nya ini 50-50 bener gitu. Jadi 50-50 kayaknya lebih berat menghadapi Irak gitu, karena nggak tahu nih apa ya. Padahal Arab Saudi tuan rumah, dan untuk peringkat FIFA pun kita jauh. Kita sekarang ada di 119 peringkat FIFA ya terakhir itu bulan lalu. Sedangkan Arab Saudi dan Irak nggak berubah ya. Arab Saudi masih 59, Irak 58 kalau nggak salah gitu ya. Karena kemarin Arab Saudi lumayan dia friendly match-nya menghadapi tim Eropa, menghadapi kalau nggak salah Makedonia Utara, itu dia menang terus menghadapi tim kuat juga gitu, Republik Ceko, seri 1-1 kalau. Jadi ini memang persiapannya nggak main-main gitu. Kenapa dia harus tur Eropa gitu? Karena mereka berpikir atau pelatihnya berpikir banyak pemain Indonesia itu main di Eropa, jadi harus menyesuaikan gaya lawan mainnya gitu. Sedangkan Irak ikut turnamen di Thailand di Kings Cup, dan berharap Irak itu bisa mendapatkan ilmu lebih gitu yang dia dapat saat dia bermain di Kings Cup itu. Dia tahu permainan Thailand yang nggak jauh beda dengan tim ASEAN lainnya. Padahal ya bisa dibilang Vietnam itu lebih condong ke maksudnya Thailand itu dengan Vietnam gitu ya. Indonesia itu dengan Malaysia gitu ya permainnya gitu ya. Cuma yang nggak tahu, cuman ya itu kan hitung-hitungan mereka. Ternyata di atas lapangan yang menjadi pembuktian dari semua yang mereka lakukan, termasuk dari tim Indonesia gitu kan. Berharap melawan dari Jazirah Arab, Kuwait dan Lebanon, tapi Kuwait cancel, datang dari China Taipei. Yang ini bukan daripada rencana awal kita, tapi ya dengan kemenangan besar akan menaikkan juga keyakinan semua pemain bahwa memainkan seluruh pemain lapis kedua pun ini bisa yakin, berarti ada kesempatan untuk bisa lebih gitu. Sekali lagi ini 180 menit menentukan, meskipun kita sedikit tidak diuntungkan di matchnya, karena pada saat match pertama Indonesia menghadapi tuan rumah Arab Saudi, lalu Arab Saudi akan lama istirahatnya dan akan main lagi di pertandingan ketiganya gitu. Pada saat nanti pertandingan keduanya Indonesia hanya jeda 3 hari saja gitu, akan menghadapi Irak yang baru mulai atau pertandingan pertamanya gitu. Dan Irak dan Arab Saudi akan ketemu di match terakhir. Dan ini sebenarnya kalau kita main kong kali kong atau dari cocokologinya gitu, karena memang biasanya pun undian di liga-liga luar sana seperti Liga Champions, mindsetnya tuh pertandingan big match atau pertandingan besar tuh ada di pertandingan terakhir gitu. Jadi mereka kasih pertandingan awal tuh pertandingan antara tim besar tim kecil atau tim mediocre lawan tim kecil, jadi tidak terlihat seru, dan mereka nyimpan pertandingan di pertandingan terakhir gitu. Tapi ini saya bilang semuanya rata, meskipun peringkat kita sangat jauh sekali, 2 kali peringkat mereka gitu, 59 dan 58. Tetapi saya pikir ini bukan soal karena belum main harus 50-50, tetapi memang kemarin Arab Saudi sudah kita kalahkan 2-0 dan kita bisa mencari poin di sana 1-1. Kecuali lawan Irak yang di kualifikasi Piala Dunia kemarin kita agak kesulitan, dibantai di Basra 5-1 dan kalah 0-2 di kandang. Meskipun itu kita bisa membela diri karena tidak banyak pemain naturalisasi tambahan ya, karena ya masih awal-awal tuh masih banyak yang kita rekrut atau proses naturalisasi daripada lini belakang. Jadi lini tengah dan lini serang tuh baru belakangan aja yang kita list masuk ke timnas Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Salam olahraga. I hope it doesn't ruin our first kiss. And for every song, there's a song we're not singing. For every step, there's a step we're not taking. So let me know if there's something I'm missing. 'Cause this is all